Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara-saudara sekalian. Kita ketemu lagi di kuliah praktikum. Praktikum grafik dan visualisasi pertemuan ke-9. Ya, pertemuan ke-9. Mudah-mudahan kita bisa selesaikan ini 9, berarti masih sekitar 6 minggu ke depan, 6 pertemuan ke depan. Berarti kalau kita isi 2 kali seminggu berarti 3 minggu, ya. Habis itu Anda boleh libur. Tunggu, ada tamu. William. Oke, saya lanjut. Nah, eh, setengah semester kita udah lewati, ya, setengah materi udah lewati, dan setengahnya itu 8 kali kurang lebih kita isi dengan Excel, ya. Nah, mulai hari ini saya akan kenalkan Anda tools yang bisa kita gunakan untuk melakukan visualisasi sambil kita latihan, tetap latihan olah data dan sebagainya, ya, karena membuat pertanyaan kemudian mengolah data untuk menuju ke pertanyaan itu, kemudian menghasilkan visualisasi yang menjawab pertanyaan itu tetap harus kita asah, ya, harus tetap kita latih. Tapi toolsnya bisa macam-macam. Nah, hari ini saya mau kenalkan ke Anda tools yang bisa kita gunakan online, dan itu disediakan oleh Google. Ini dia, namanya Data Studio, Google Data Studio. Ya, uh, sebenarnya dengan Google Sheet, ya, Google gimana sih menyebutnya, Google Sheet, ya. Google Sheet itu kita bisa seperti Excel, ya. Google Sheet itu kita bisa ngolah data sampai menghasilkan visualisasi seperti Excel, cuman tidak persis seperti Excel, karena ibaratnya gini, Excel itu senior, ya, Excel itu senior. Nah, Google Sheet itu baru muncul kira-kira sekitar berapa tahunan, ya, Google Docs itu. Intinya masih masih relatif muda lah. Jadi masih banyak, apalagi masih banyak, masih jauh ketinggalan dibandingkan Excel. Lalu teknologi web itu memang sudah berkembang, ya, sudah berkembang sehingga kita bisa membuat aplikasi web yang betul-betul bisa menggantikan aplikasi desktop. Ya, jadi kalau Anda menggunakan Google Sheet, Google Docs, itu eh, pekerjaan Anda untuk saat ini itu bisa terpenuhi seperti Anda bekerja menggunakan aplikasi yang ada di desktop, yang sekarang paling sering kita gunakan aplikasi-aplikasi Microsoft. Tapi Google Docs, Google Sheet, Google Presentation itu sudah cukup memadai, ya. Walaupun memang fitur-fiturnya masih masih kita bisa bilang ketinggalan, ya. Anda bisa lihat tugas mid test teman-temanmu yang Anda periksa, itu saya pesankan jangan pakai online, jangan periksa online karena temanmu bikin pakai Excel, ya. Jangan sampai temanmu bikin udah keren tapi dilihat online pakai Google Sheet atau previewnya Google Drive, ya, itu kan Google Sheet juga. Kemudian jadi cacat, ya, karena memang yang dibikin pakai Excel itu lebih komplit, ya. Sampai hari ini Excel masih lebih komplit daripada aplikasi online misalnya Google Sheet. Nah, yang saya mau kenalkan hari ini bukan Google Sheet, ya, karena kalau Anda bisa bikin visualisasi pakai Excel, yakin Anda juga pasti bisa bikin visualisasi pakai Google Sheet, ya. Karena eh, apa yang bisa dibikin di Google Sheet itu bisa dibikin di Excel, tapi tidak sebaliknya, ya. Tidak semua yang kita bisa kerjakan di Excel kita bisa kerjakan di Google Sheet untuk hari ini. Ya, itu tadi masalahnya. Excel itu senior, ya, Google Sheet itu baru. Yang kedua, web base itu sudah canggih tapi belum 100% bisa menyamai kekuatan
atau capability dari aplikasi desktop, tapi sudah memadai. Untuk pekerjaan-pekerjaan yang standar itu kita bisa kerja online tanpa harus install aplikasi perkantoran di komputer kita. Kita bisa pakai Google Docs. Nah, yang saya akan tunjukkan hari ini itu adalah Google Data Studio. Ini eh, kalau saya amati ini sebenarnya extend ya, perluasan dari Google Analytics. Tahu Google Analytics ya? Google Analytics itu ini saya buka dulu ya. Analytics. Ini ada yang punya website, ada yang bikin website untuk pribadi atau bisnis atau jualan online di website sendiri. Bentar, ada yang kurang srek menurut saya. Bentar ya. Oh, bentar. Oke. Ah, apakah saya offline? Apakah saya offline? Tidak. Anda bisa lihat layar saya ya. Saya tetap bergerak di depan Anda ya. Hanya sangat kabur, ya. Oke, thank you. Karena ini saya nggak tahu kenapa, kenapa analitiknya, kalau ponakan saya bilang miu miu, miu 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 miu, muter-muter gitu. Oke, ini saya refresh coba. Tunggu ya, saya lupa nyalain AC. Sekarang saya berkeringat. Saya ngumpet dulu ya. Ting. Ting. Kayak kembali. Oke, ini Google Analytics, tapi entah masalahnya apa, lambat. Ini adalah Google Analytics untuk website kita, www.karisma.acid. Jadi, ketika Anda punya website, itu sebaiknya Anda pantau, ya. Anda pantau aktivitas user Anda, aktivitas eh, pemirsa Anda, pembaca Anda, itu dengan bantuan aplikasi-aplikasi analitik. Salah satu yang populer dan gratis itu adalah Google Analytics. Ini dia. Jadi kita bisa lihat bagaimana aktivitas dari website kita. Ini kebetulan www.karisma.acid. Saat sekarang nggak terlalu asik dilihatnya, ya, karena eh, apa ya, aktivitas kita untuk promosi keluar karena faktor COVID, jadi tidak terlalu ini, sehingga jumlahnya masih hitungan-hitungan ini. Ketika kita banyak banyak halo Adri, sudah masuk. Ya, ketika kita banyak berpromosi, banyak banyak mempublis ini angkanya
enak untuk dilihat. Jadi fluktuasinya bagus. Nah, ini adalah informasi tentang user dan perilaku user kita. Ya, eh, pembaca dari website kita. Ya, lengkap nih. Ini ini halaman depan, ya. Kemudian dari mana kita dapat usernya, ya. Ini dari traffic channel, ini dari searching atau langsung atau referral atau sosial media atau yang lainnya. Jadi paling banyak itu pengunjung website kita itu datangnya dari mana? Ini ada di sini datanya. Kemudian peningkatan jumlah user, ya. Ini karena website kita itu sempat mati berapa lama, kemudian baru berapa bulan, belum setahun hidup kembali, sehingga datanya mungkin masih di bawah, padahal yang sebelumnya itu sudah angka ribuan. Nah, jadi kalau websitenya mati, itu analitiknya juga nol kembali gitu. Nah, ini semua termasuk demografi, ya. Dari mana halaman kita itu diakses, ya? Dari mana pendatang atau pengunjung website kita itu didata di sini semua, ya. Itu bisa kita baca di Google Analytics. Nah, cuma barangkali, ya, ini datanya banyak banget. Ini juga ada informasi di sini. Ini sebuah visualisasi ya. Saya jelasin di sini karena ini contoh visualisasi yang Anda bisa jadikan inspirasi. Ya, ada informasi di sini berapa persen pengguna itu lewat mobile, lewat desktop atau lewat tablet. Ya, ternyata 67% pengunjung website kita itu menggunakan mobile. Nah, kalau seperti ini berarti kita harus mendesain supaya halaman web kita itu mobile friendly, ya kan? Mobile first kalau konsep desainnya mobile first. Jadi pikirkan lebih banyak, karena di sini 67%, pikirkan lebih banyak pengguna Anda, pengguna kita atau pengunjung website kita yang menggunakan mobile. Ya, seperti itu analitiknya. Nah, ini kalau ada iklan kita bisa lihat berapa nilai halaman itu, tapi kan nggak ada iklan di www.karisma. Ya, kita juga bisa melihat demografinya. Ini ada audiensnya. Ya, ini banyak banget. Nah, persoalannya analitik itu adalah datanya terlalu lengkap. Ya, datanya terlalu lengkap. Jadi semua ada di situ. Dan mungkin ada yang kita tidak perlukan. Ya, ada yang kita perlukan, tapi kita tidak mau disajikan seperti ini. Ya, kita mau menyajikan dengan cara yang lain, gitu. Ini dia pakai heat maps, ya. Berapa yang user kembali dan sebagainya. Mungkin kita nggak mau disajikan seperti ini. Kita nggak mau disajikan seperti ini. Menurut kita nggak cocok. Maka Google Data Studio itu untuk meng-customize data analitik. Ya, kalau saya lihat seperti itu. Ya, saya belum baca riwayat yang sebenarnya, tapi dari tutorial-tutorial yang disediakan oleh Google sendiri, oleh tim Google sendiri, itu kebanyakan merujuk pada data analitik, merujuk pada analitik Google, ya, gitu. Sampel-sampel datanya dia ngambil di analitik. So, kalau misalnya Anda mau menggunakan Data Studio untuk keperluan analitik, saya nggak tunjukkan hari ini. Anda bisa cari tutorial yang disediakan oleh tim Google, khususnya tim Google Data Studio atau tim Google Analytics. Itu. Jadi mereka dalam memberi contoh itu merujuknya pada data analitik. Ya, data analitik ini big data loh. Ya, gede banget. Ya, ini banyak data yang bisa kita ekstrak dari situ. Nah, ketika kita membuat report, ya, membuat laporan, biasanya kita hanya ingin sesuatu yang spesifik, ya, tidak sebanyak ini. Ini misalnya
Anda jadi webmaster di sebuah perusahaan, terus ingin menyajikan informasi kepada pimpinan Anda, ya, mungkin pimpinan Anda juga tidak terlalu tertarik dengan terlalu banyak informasi seperti ini. Untuk kita sebagai webmaster ini informasi ini berguna, ya, tinggal kita pilih-pilih dan kita ngerti ini bicara tentang apa. Tapi pimpinan kita mungkin tidak ngerti itu, ya. Mungkin pimpinan kita lebih tertarik dengan informasi seperti ini misalnya. Cuma ini kan karena www.karisma ACID itu tidak ada monetize di sana, ya, tidak ada iklan, tidak ada yang bisa dinilai dengan uang gitu. Jadi ini nol semua, ya. Mungkin pimpinan Anda, bagaimana website kita, halamannya bagaimana, apakah itu mendatangkan profit atau tidak. Nah, mungkin yang dipentingkan cuma ini, yang lainnya enggak misalnya, ya. Sehingga kita harus bisa memilih-milih ketika membuat report. Nah, Data Studio itu kalau saya lihat itu diperuntukkan untuk itu, ya, diperuntukkan untuk keperluan itu. Jadi kita bisa mengekstrak data, kemudian kita proses, kita preproses, kemudian kita olah, lalu kita visualkan. Di sini ada contoh, ya, yang berangkat dari Google Analytics. Tutorial-tutorial di YouTube yang bawaan Google juga itu juga banyak-banyak contohnya ngambil datanya dari Google Analytics. Oke, saya nggak bahas itu dulu, ya. Jadi analitiknya saya cuma kenalkan saja bahwa ada ini. Ketika Anda jadi webmaster, jadi web designer, Google Analytics itu satu tools wajib, ya, supaya kita tahu apakah website kita ngefek apa enggak. Oke, saya tutup saja ini dulu. Saya kembali ke Google Data Studio. Google Data Studio sejauh ini free, ya, kecuali kalau Anda butuh yang spesifik. Misalnya gini, Anda punya database di Firebase, ya, di Firebase. Firebase itu database online, ya, disediakan, sudah dibeli sama Google juga, jadi sekarang punya Google juga. Nah, itu berarti datanya bisnis, gitu kan. Ketika Anda ingin menghubungkan data studio ke Firebase, itu mungkin ada fee, ada biaya yang harus dibayarkan, ya. Jadi kalau dia penggunaannya standar saja, tidak mengarah ke layanan bisnis, ya, maka Data Studio juga free, ya. Yang ada layanan-layanan yang tidak standar, yang spesial, yang khusus untuk bisnis, maka itu berbayar. Jadi kita hanya butuh Google akun, ya, pakai Karisma CID juga bisa. Ini saya pakai Gmail saya. Nah, tapi sebentar kalau Anda bikinnya pakai Karisma CID, ya, kemudian nanti bisa di-share ke sesama Karisma. Nah, waktu Anda mendaftar atau mengaktifkan Google akun kan nggak usah daftar. Ketika Anda punya smartphone Android, Anda sudah punya Google akun kan. Jadi sudah punya Google akun, tinggal mengaktifkan Data Studio. Ketika Anda mengaktifkan Data Studio pertama kali, itu nanti ada survei sedikit, ada sekitar 5-6 pertanyaan yang kita bisa jawab, ya. Bantulah mereka untuk mendapatkan data. Kita pakai untuk apa? Kita pakai kita dapatnya dari mana dan sebagainya. Itu di depan, lalu kemudian masuk ke halaman ini. Nah, di halaman ini ada koleksi report, ada data source. Ya, ini koleksi data source. Ini sebenarnya tersimpan di Google Drive kita. Ya. Ini, saya punya data pengunjung mall, ya, CSV. Explorer seperti di web-web yang lain, apalagi dia akan ngasih kita insight, ngasih kita wawasan tentang apa yang sudah dikerjakan oleh orang lain, ya, gitu. Nah, saya kembali ke report. Ketika kita akan membuat report yang baru, ini adalah report yang sudah saya buat. Ini ngetes nih. Ya, ini adalah contoh report yang sudah saya buat, tapi karena ngetes nggak asik untuk dilihat, ya. Saya cuma coba.
Sebagian sudah saya hapus, jadi sebenarnya tadinya banyak di sini. Oke, bagaimana kita membuat sebuah report? Saya pilih plus di sini atau create di sini, ya. Bentar, saya pantau Meet dulu, siapa tahu. Halo, ada masalah? Video saya tidak muncul? Tadi. Oh, sudah. Oke. Jadi normal ya. Don't worry, mudah-mudahan rekamannya baik-baik saja. Oke, sabar ya Henry. Ya, nanti videonya begitu selesai saya langsung upload. Oke, lanjut ya. Mungkin kalau dilihat sekarang langsung di Google Meet, mungkin ini blur semua, kabur, nggak kelihatan. Ya apa boleh buat, tapi paling tidak Anda dengarkan dulu, ikuti dulu sebisanya, ya. Nanti rekaman videonya mudah-mudahan kualitasnya lebih baik. Oke, nah saya pilih ini blank report, ya. Atau Anda mau tutorial dulu boleh, atau mau lihat contoh-contoh boleh, ya. Tapi saya masuk ke blank report di sini. Bikin data baru, bikin report yang baru. Ingat, Google Data Studio itu tujuannya bikin report, ya, membuat laporan. Ini dia. Oke, kalau kita mau membuat report, maka yang pertama akan diminta itu adalah datanya mana, gitu ya. Ya, datanya mana. Nah, lihat, tadi saya katakan bahwa Google Data Studio itu extended, ya, extension, perluasan dari Google Analytics. Jadi yang pertama pilihannya adalah Google Analytics. Ini. Atau Anda punya website atau punya blog, ya, punya situs blog yang dipasangi Google AdSense, ya, buat narik duit dari situ, atau YouTube, ya. Nah itu Google Ads, kita bisa tarik datanya, ya. Jadi kalau Anda punya channel YouTube atau perusahaan Anda punya channel YouTube, kemudian mau di-report, ya, penghasilan Anda dari channel itu, ya, itu bisa ditarik, dibawa ke Data Studio ini. Langsung dari Google Sheet boleh, ya. Jadi data kita yang ada di Google Sheet, kita olah datanya di Google Sheet, kemudian kita bikin visualisasinya, kita bikin reportnya di Google Sheet, ada. BigQuery, ini layanan cloud, ya, layanan cloud dari Google. Jadi Google Cloud Platform, GCP, ya. Google Cloud Platform. Ini semua yang ada tanda segi 8, segi 6, ini adalah layanan cloud dari GCP, Google Cloud Platform. Nah, masih banyak, ya. Kita bisa ngambil dari MySQL, kita bisa ngambil dari YouTube Analytics, ya. Ini masih banyak. Ini library di luar Google nih, yang ini di sini, ya. Banyak sumber data yang bisa kita manfaatkan untuk banyak sumber data yang bisa kita tarik dan kita buatkan reportnya di Google Data Studio. Ini, nah, sebagian di sini misalnya kalau kita pakai, kalau nggak salah ya, kalau kita pakai layanan-layanan cloud di sini, maka kita akan kena fee dari layanan cloud-nya dan dari Data Studio-nya. Jadi tadi saya katakan kalau dia standar-standar saja, dia masih gratis. Oke, termasuk kita bisa ngupload file, ya. Kita bisa upload file kita sendiri di sini. Tapi yang dia mau baca itu kalau dia sudah berformat CSV, ya, separated values. Nanti saya tunjukkan bagaimana kita membuat file CSV, tinggal save as kok. Oke? Nah, saya akan tunjukkan bagaimana kita membuat mengambil data dari file di komputer kita, ya.
paling gampang begitu. Atau datanya kita simpan di Google Drive kita, kemudian kita baca dari Google Sheet, ya. Nanti kemudian kita simpan dan dibaca lagi dari sini. Nah, paling simple adalah kita pakai file upload. Tapi kita siapin dulu. Kenapa? Karena yang diminta di sini adalah CSV. Oke? Putus. Maaf, putus. Saya reconnect ya. Aduh. Oke, sudah reconnect. Mudah-mudahan saya bisa masuk kembali. Oke. Oke, saya kembali. Minta maaf tadi terputus ya. Tolong dicek dulu apakah saya kelihatan dan suara saya kedengaran. Oke, kelihatan. Kualitas bagaimana? Sudah lebih buruk atau lebih baik? Anda bisa baca yang di layar? Oh, lebih baik. Oke, alhamdulillah. Oke, kalau gitu kita lanjut. Ganti operator, ganti provider. Oke. Kurang lebih sama, Ji. Saya lanjut ya. Tadi sampai di file upload. Ya. Kita milih, tunggu, putusnya tadi sampai di mana? Anda tidak lihat saya tadi? Saya sempat ngomong tentang file upload. Halo? Belum, Pi? Oke. Saya sudah menyebutkan tentang sumber-sumber data. Oh, putus-putus. Oke. Nah, saya ulangi ya. Bahwa seperti yang tadi saya katakan di awal, Google Data Studio itu pada dasarnya adalah ya dari Google Analytics, ya extension dari Google Analytics. Jadi data analitik yang kita punya kita bisa tarik untuk dibuatkan reportnya ke Data Studio. Nah, Google Ads, Google Sheet ini adalah pilihan-pilihan data, sumber data yang bisa kita tarik ke Data Studio untuk kita buatkan report. Jadi Data Studio itu sebenarnya tools untuk membuat report, membuat laporan. Ya,
Laporan bisa tabel, bisa visualisasi grafis. Oke, maka kita kenalkan. Nah, yang saya mau tunjukkan hari ini saya ambil data pakai file upload. Ya, pakai file upload. Jadi kita akan ngambil filenya, file datanya dari komputer kita. Ya, kita ngambil datanya dari komputer kita. Di sini dia sebutkan bahwa kita bisa menghubungkan, mengconnect, ya, file berformat CSV, separated values. Jadi nilai-nilainya dipisahkan dengan koma. Nah, berarti kita harus merubah data kita dulu ke dalam format CSV. Oke? Nah, saya switch dulu ke sini. Saya punya data, kita punya data. Ya, data itu dari Praktikum 5 kemarin. Ini adalah data pengunjung mall. Masih ingat? Ya, saya buka dulu. Aduh, harusnya saya buka dari tadi. Ini lama nih nunggu launching Excel-nya. Oke, ini kita sudah sempat olah tadi kan. Nah, ini adalah hasil survei dari teman-temanmu yang tahun lalu, kelas yang sama. Mereka mensurvei lapangan, sekarang kita tidak mungkin survei lapangan karena wabah. Eh, Lapangannya adalah 3 mall besar di Makassar. Mereka ingin lihat masa weekend itu pengunjungnya gimana sih? Ya kan? Eh, Pertanyaannya itu, bagaimana jumlah pengunjung mall besar di Makassar ya pada weekend, pada masa weekend, Jumat, Sabtu, Minggu, gitu. Nah, disaring ya dari sekian banyak mall kita sudah tulis semua sampai mall yang paling jauh sudah tulis semua, kemudian diseleksi dan kita pilih 3 mall ini. Ya, 3 mall ini kemudian mereka membagi tugas. Ya, mereka membagi tugas untuk mengumpulkan data pengunjung mall sepanjang hari dari pagi sampai dari pagi sampai malam. Dari jam 10 mall buka sampai malam pada hari Jumat, Sabtu dan Minggu. Jadi ini datanya. Ya, Jumat, Sabtu, Minggu sampai ke bawah. Kemudian waktunya jam 10 sampai 21. Lalu yang didata itu adalah berapa laki-laki, berapa perempuan, berapa anak-anak. Anak-anak tidak dipisah laki atau perempuan, jadi 3 kategori, laki-laki, perempuan, anak-anak. Ya, itu datanya. Oke, ini sudah pernah Anda pakai kan data ini? Sekarang kita mau bikin supaya ini bisa ditarik ke data studio. Jadi, karena tadi data studio ini dia minta supaya formatnya adalah apa? Formatnya adalah CSV ini, ya. Formatnya adalah CSV. Jadi ini kita rubah dulu ke CSV. File, salah. File, save as. Ya, ini workbooknya kita ganti menjadi CSV. Ini, ya. Saya kasih nama ini pengunjung mall Makassar. Ini datanya tahun 2018. Ya. Oke, saya save. Ini format CSV. Makanya ada warning di sini. Ya, bahwa ini bukan format Excel. Jadi
Kalau kita nggak simpan dia just sebagai format Excel, nanti warna dan sebagainya, warna, border, dan lain-lain itu akan hilang. Karena ini formatnya CSV. Oke, kita tidak perlu apa-apa lagi di sini, karena kita sekarang sudah punya file CSV di sini. Ya, Microsoft Excel, separated values. Ya, oke, ini boleh saya tutup, biar nggak berat-beratin. Ini dia. Nah, terus kita pilih di sini, ya, sumber data, file upload. Ini dia, ya. Drag file here to create a new dataset, atau kita klik to upload. Dua pilihan, kita bisa klik to upload, nanti dia kasih layar browse, lalu kita cari-cari. Tapi kalau sudah ada di sini, kita tinggal drag and drop saja. Lepas. Oke. Processing, ini uploading, processing, tunggu. Ya, pengunjung Mall Makassar 2018 CSV. Ini lagi processing, kita, sorry, saya nggak lihat. Ini ya, lagi sudah selesai, sudah uploaded. Sorry, saya nutupin ya. Tadi di sini processing warna kuning, sekarang uploaded warna hijau. Udah selesai. Kalau nggak jadi, kita bisa hapus, kita bisa delete, ya. Oke, ketutup, ya. Tunggu, nanti saya atur posisi dulu. Tunggu. Oke, ini, ya. Ini tanda. Jadi kalau belum hijau, belum uploaded di sini, kita belum bisa ngapa-ngapain, ya. Tergantung dari besar kecilnya file di sini. Ya, ini ukurannya nih ukurannya nih. Ya, ukuran file. Ini data kita cuma 14 kilobyte. Kecil. Mau sekian mega juga bisa. Oke, kita add. Ya, Anda sedang menambahkan data ini pada report. Ini datanya. Ya, ini catatan bahwa dia akan ngolah sendiri. Kalau ya, jadi gini, dia mau kasih tahu bahwa ini mau ngasih tahu kalau data studio itu akan akan mengatur, memilih sendiri mana yang jadi dimension, mana yang menjadi metrik. Nah, istilah dimension dan metrik itu analitik banget. Itu Google Analytics banget. Itu bahasanya Google Analytics. Ya. Jadi di Google Analytics itu ada istilah dimension, ada istilah metrik. Dimension itu adalah parameter, ya. Kemudian metrik adalah nilai dari parameter itu. Jadi kalau misalnya jumlah pengunjung itu dimension, demografi. Kalau di analitik ya, demografi itu dimension, kemudian jumlah yang datang dari wilayah itu, jumlah pengunjungnya, jumlah visitornya itu adalah metrik. Jadi metrik kita bisa bilang nilai, dan dimension itu adalah parameter. Ya, nah ini dia ngasih tahu. Ya, biasakan baca ya, jangan langsung main next aja. Ya, ini dia ngasih tahu kalau dari data kita, ya, yang tabelnya seperti itu, nanti dia akan menentukan mana dimensionnya, mana metriknya. Oke? Ya. Kalau kita tidak mau dikasih tahu, kita klik aja don't show me this again, karena kita sudah tahu isinya, ya, gitu. Tapi ya, saya pesan ke Anda, baca semua informasi yang ada di layar. Oke? Pak, nggak bisa Pak, saya nggak bisa bahasa Inggris. Ya, mau bagaimana? Oke? Saya add to report. Oke. Nunggu dikit. Oh, saya harus
Saya harus geser nih. Oke, saya mau bergeser. Cing. Yap, ini dia. Ya, bagaimana ya supaya ini bisa kelihatan jelas? Oke, saya zoom in ya. Kalau di zoom in ternyata ininya tetap kecil, menunya yang membesar, ya. Ini menyesuaikan ternyata. Jadi biar saya zoom in juga ininya tetap segini. Ada zoomnya di sini. View. Nggak ada zoom. Aduh, nggak ada zoom. Jadi ya udah. Mungkin kalau lewat Google Meet ya, lewat Meet ini mungkin yang ini blur nggak kebaca, tapi sabarlah sampai videonya saya upload ya. Mudah-mudahan terekam semua dengan baik. Oke, ini adalah tabel pertama yang diambil dari dataset kita, ya, yang diambil dari dataset kita. Lihat, baru pertama dia udah langsung cukup cerdas menyeleksi bahwa ternyata data kita itu dari 3 mall, ya. Data kita itu dapatnya dari 3 mall, berisi 3 mall. Kemudian ini adalah record count. Record count itu dia cuma menghitung berapa jumlah baris yang mengandung kata Mall Ratu Indah, berapa jumlah baris Mall Panakukang, berapa jumlah baris Mall Pinisi Point. Ya, jadi ini dia sudah ngekstrak ya dari dataset kita. Cuman memang tidak sesuai dengan yang kita mau. Ngapain kita hitung jumlah record? Ya, yang kita mau jumlah pengunjung dah. Oke, jumlah pengunjung. Di sini ada, tunggu dulu. Kita baru masuk di layanan ini, ya. Saya kenalin dulu. Ini adalah judul laporan kita. Jadi judul report kita. Kita mau bikin judul seperti apa? Saya klik di sini untuk ngedit. Ya, saya edit ganti dengan mall dalam weekend. Gitu ya. Terserah dong, ya. Terserah kita mau pakai judulnya apa. Mall dalam weekend. Oke, karena data kita itu adalah khusus spesifik banget dengan data weekend. Pengunjung mall dalam masa weekend. Weekendnya kita hitung Jumat, Sabtu, dan Ahad. Nah, kemarin ada yang nanya, Pak, ini bagian judul diisi apa waktu tugas Meet? Ya, tugas Meet. Tugas Meet ya? Ya, ya. Ini judul diisi apa? Saya cuma bilang bebas. Tapi sebaiknya merujuk pada data yang kita punya. Nah, seperti inilah kira-kira. Bebas aja kan? Ya, tapi karena data kita tuh spesifik, mall dan weekend. Oke? Kalau saya mau kasih tambahan begini, 3 mall Makassar dalam weekend. Ya kan? Bisa kan? Bisa. Ya. Nah, ini kan judulnya spesifik banget sama data kita tuh. Ya, data kita adalah data pengunjung mall di 3 hari terakhir akhir minggu, ya, weekend, Jumat, Sabtu, Minggu pada 3 mall besar. Jadi menurut saya judul begini representatif untuk data kita. Oke? Belajarlah mengarang judul. Kemudian lanjut, ya. Di sini ada add page. Jadi kita bisa bikin report kita itu berhalaman-halaman. Ya.
Kita bisa atur halaman ini untuk ini, halaman ini untuk ini, halaman ini untuk ini. Tergantung dari apa yang mau kita laporkan. Apa yang mau kita laporkan tergantung dari pertanyaan apa yang mau kita jawab. Kan gitu. Ya, kalau bos yang tanya, bagaimana pengunjung mall kita? Nah, itu pertanyaan. Dalam weekend, nah itu pertanyaan. Ya kan? Kalau gitu kita mesti jawab seperti apa. Ya. Nah, ini add page, ini undo, redo, ya, Ctrl Z, Ctrl Y, ya. Kemudian ini menambahkan chart, ini apa? Tunggu, ini komponen, cuman saya nggak ingat apa. Ini filtering, ini filter by tanggal, ya, apa? Kita bisa filter berdasarkan tanggal. Kalau data itu besar, karena ini kalau kita cerita big data, ingat big data itu ada 3V minimal, ada velocity, ada apa? Ada velocity kecepatannya, ada variasinya, ada V yang satu volume, ya. Ada volume, velocity, variasi, ya. Jadi volumenya datanya gede, velocity-nya kecepatannya. Jadi kalau data seminggu bisa segimana-gimana kalau data sebulan, ya. Bagaimana kalau data setahun, itu. Jadi ada filter di sini untuk menentukan kita mau range datanya dari tanggal berapa sampai tanggal berapa, bisa. Ini filter yang khusus, nanti sebentar saya tunjukkan. Oke, ini penambahan elemen. Ya, ini penambahan elemen, ini juga gambar, ini shape, ya. Ini untuk menambah data, kemudian ini untuk themes and layout, udah tahu visualisasi. Ya kan, penampakan, ini dia. Ya, kita mau themes yang mana? Kita mau black, kontras, ya, background sama foreground boleh. Ya, ini themes and layout. Oke, kemudian di sini ada view yang kalau saya klik, ya, ini gini. Yang halaman sekarang ini adalah halaman edit. Jadi yang tampil di sini adalah yang sekarang muncul ini adalah halaman edit. Kita bisa rombak kiri kanan. Nah, ketika report kita atau laporan kita sudah finish, kita bisa klik view untuk presentasi. Ya, untuk presentasi. Ini adalah tampilan final dari report kita. Kita tidak bisa ngapa-ngapain di sini, hanya bisa melihat. Ya, itu tampilan view. Jadi kalau kita masih mau ngedit, masih mau rubah, kita pilih edit. Jadi kalau saya pilih view tadi, dia berubah jadi edit. Ini kalau saya klik edit, saya kembali ke layar edit. Ini layar edit. Oke, ini bolak-balik. Ya. Oke. Sekarang bagaimana kita membuat report sederhana dulu, ya. Nanti pertemuan berikutnya kita coba yang advance. Ini minimal gini, kita sudah dikasih satu table. Ya. Kita sudah dikasih satu table. Aduh, saya slowly nih. Ini harusnya cepat. Oke. Kita udah dikasih satu table. Ini bisa kita atur posisinya karena kebetulan cuma 3 ini kan datanya, ya. Saya tidak mau pakai record count, saya mau jumlah pengunjung. Nah, tadi saya sebut istilah dimension dan metric, yang itu adalah standar di Google Analytics, ya. Dimensionnya apa, metriknya berapa, ya. Jumlah wilayah demografi, jumlahnya berapa, jenis kelamin, laki-laki perempuan berapa, gitu, ya. Nah, dimension itu parameternya, kemudian metrik itu adalah value-nya, nilainya. Jadi ini adalah dimension, lokasi, ya. Metriknya adalah record count. Jadi metrik itu biasanya angka, ya, nilai, value, ya. Kalau di pivot table, ingat waktu kita main pivot table di Excel, pivot table yang metrik itu yang kita taruh di isi table, di isi cell. Nah, itu value-nya. Nah, saya enggak mau pakai, ini ada dimension di sini. Ya, ini ada dimension, yang hijau itu adalah dimension. Ya, ini, ya.
Yang hijau adalah dimension, kemudian yang biru adalah metric. Jadi ketika dia susun, tadi di waktu kita masukkan data, dia langsung bilang data studio otomatis kenali mana dimension, mana metric ya. Itu yang dia kasih tahu ya. Nah, itu berarti yang mana yang dia kenali sebagai dimension, dia kasih tanda hijau, yang mana yang dia kenali sebagai metric, dia kasih tanda biru. Yang mana itu? Kita coba lihat. Ini adalah file kita, ini file CSV kita. Ya, kalau kita mau buang ini kita klik saja hapus, tek, tapi otomatis ini lenyap. Ya. Nah, saya klik ini. Oke. Ya. Ini datanya. Ini datasetnya, struktur datanya. Tadi harusnya saya belum tutup ya, tapi kalau saya buka lagi sekarang nanti jadi lama. Kita ingat aja, tadi tabel kita itu di atasnya, ya, kepala kolomnya ada hari, tanggal, lokasi, pengunjung, waktu. Ya. Kemudian record count. Ternyata pengunjung di sini dianggap metrik. Dianggap dimension. Ya, record count itu dianggap metrik. Oke. Kita bisa ganti. Oh, sorry, ini menu. Ini number, oke. Pengunjung kita bisa ganti tipenya. Ya, numerik. Pakai persen boleh. Ya, ini kita bisa ganti tipenya di sini. Ya. Waktu. Ini pakai teks, record count ini otomatis dia tambahkan, ya. Karena menurut data studio nggak ada metrik di data kita. Tapi sebenarnya record count ini selalu ditambahkan di setiap file. Oke, saya nggak kutak-atik di sini karena saya anggap semua ini sudah sesuai. Ya, kalau misalnya di situ ada, misalnya kalau ini data mahasiswa kemudian itu ada NIM, ya, karena di situ NIM angka semua, mungkin dia akan deteksi sebagai number. Ya, kita bisa ganti itu teks, jadi nggak bakalan dijumlahin, gitu ya. Oke, tapi kalau ini sudah sesuai semua, saya done aja. Nah, saya nggak mau di sini record count, ya. Jadi ini saya hapus. Menghapusnya langsung begini. Ini langsung refresh, ya. Ini ada kelambatan di jaringan saya, jadi ada delay, cukup panjang. Tapi kalau jaringan kita normal dan lancar-lancar, maka setiap perubahan yang kita lakukan di sini ini otomatis pok gitu, cepat ya, karena ini online kan. Oke, tidak terlalu lama sih. Nah, saya mau metriknya adalah pengunjung, ya, jumlah pengunjung, karena yang angka itu pengunjung, ya. Saya mau jumlah pengunjung. Saya tambahin metrik ini pengunjung. Pengunjung sebagai metrik. Maka saya dapat jumlah pengunjung di sini. Oke? Ya, ini adalah lokasi, kemudian ini adalah jumlah pengunjung. Double klik, dia atur sendiri jaraknya. Oke? Nah, saya mau tambah di dimensionnya, saya mau tambah lokasi. Ya, saya mau tambah dengan hari. Ya, hari. Ini bisa kita klik plusnya atau kita bisa tarik dari sini. Ini adalah field yang tersedia di dalam tabel kita. Saya tarik begini. Diganti. Ulang, berarti nggak bisa tarik nih. Saya ganti, ini tetap lokasi. Ya, ini tetap lokasi. Lihat ini koneksi saya agak mendingan, sekarang dia cepat. Nah, saya plus di sini. Kemudian saya ambil hari. Oke, lihat ini
Mall Ratu Indah Jumat Sabtu Minggu. Jadi cuma satu mall di sini. Ya, kita nggak mau. Ini sebenarnya ada, tapi tersembunyi nih. Ya, kita maunya 3 hari kan? Ini Jumat Sabtu Minggu. Pengunjungnya adalah sekian. Oke? Ya. Ini mirip pivot table ya, tapi bukan pivot table. Nanti pivot table ada sendiri lagi. Ya, jadi ini adalah lokasi pada hari Jumat, Sabtu, dan Minggu dengan jumlah pengunjung masing-masing hari di sini. Oke, saya atur layoutnya kira-kira begini. Nah, sekarang dari table ini, ya, dari table ini, lama, ya, kita bisa bermain dengan mengatur ini, ya, mengatur mana dimension, mana metric. Ya, kebetulan angka yang kita punya cuma jumlah pengunjung. Ya, angka yang kita punya cuma jumlah pengunjung. Nah, sekarang saya mau bikin begini. Saya mau lengkapi ini dengan grafik. Ya, saya mau lengkapi ini dengan grafik di sampingnya. Ya, saya tambahan ini add chart. Ini grafiknya tidak cocok pakai lain karena kita tidak melihat kecenderungan. Ya, kita mau lihat perbandingan. Ya, perbandingannya antara objek yang berbeda. Jadi saya pilih bar, column chart. Kita atur tempatnya. Ingat ini adalah report generator, jadi membantu kita membuat report. Tunggu. Ini dia. Oke. Pengunjung pada 3 mall. Ya. Tapi dia total nih, pengunjung pada 3 mall. Nah, saya mau supaya dia pecah juga hari. Ya, saya centang ini, drill down. Saya aktifkan ini drill down. Sehingga saya bisa breakdown lagi untuk harinya. Jadi saya add dimension hari. Ya, ting gitu ya. Oke, Mall Panakukang pada hari Minggu, hari Sabtu, hari Jumat. Ya, ini urutannya gimana ya? Ya udah kita baca legendnya saja. Mall Ratu Indah hari Sabtu, hari Minggu, hari Minggu, hari Sabtu, hari Jumat. Mall Pinisi Point sehari Minggu, hari Sabtu, hari Jumat. Jadi warnanya ada legendnya di sini. Oke, kita sudah punya report. Ya, kita sudah punya report. Ternyata ya jumlah pengunjung MP itu lebih besar daripada jumlah pengunjung Pipo. Kebaca ya? Ya, tanpa harus menguraikan angka-angka ini, kita langsung bisa lihat nih. Itu gunanya visualisasi. Oke? Nah, kita coba lagi. Bagaimana saya mau bikin table baru? Bisa. Ini table baru nih. Add chart. Ya, walaupun chart itu grafik, tapi di sini banyak pilihan, termasuk table. Saya mau bikin table baru. Saya taruh di sini. Ya, kalau jumlah pengunjungnya berdasarkan jam, ya, maka ini nanti jadi rancu nih, jadi rame dan kacau, ya. Hari, kemudian saya masukin jam lagi. Saya mau tampilkan data berdasarkan jam. Nah, saya bikin tabel barulah.
Ya, saya buat di sini waktu oke. Kemudian di recordnya saya buat ini. Tunggu, lokasi. Oh, gini. Lokasi. Lokasinya di sini. Dimension. Ya. Lokasi dan waktu. Jadi tabel ini itu banyak, panjang ke bawah nih. Ya, panjang ke bawah. Jadi kita harus tata supaya bisa kelihatan. Tapi ini sulit mungkin karena waktu banyak ya, dari jam 10 sampai ini. Nah, eh, saya record count, masih dia record count, kita ganti ya. Jangan record count, saya ganti sama pengunjung. Karena pengunjung itu jumlahan. Oke, ini dia ngambil record count sama pengunjung. Kalau memang kita butuh dua tabel seperti ini, ya kita butuh dua kolom seperti ini, kita bisa atur mana di kiri mana di kanan dengan cara geser aja ini, ya geser ini, salah, oh sorry, gesernya di sini, ini, maka pengunjung akan pindah ke kiri. Record countnya saya buang, ini saya hapus. Oke. Saya bikin ini agak kecil karena saya mau bikin chart yang besar di sini. Ini kita double klik, nanti dia auto lebarnya dia sesuaikan. Oke. Nah, ini datanya. Ini sebenarnya ada berhalaman-halaman karena panjang ya. Ya. Ini kalau ini memang cuma 9, jadi ini bisa kita sembunyikan nih di sini style, ya. Tabel ini bisa saya sembunyikan sebagian elemennya style. Oke. Apa yang saya mau sembunyikan tadi? Pagination. Ya, so pagination. Ini pagination, pemilihan halaman kan ini cuma 9 nih. Ya kan? Hanya 9. Jadi tidak ada lagi halaman lain. Saya matikan pagination. Oke, tidak ada pagination sehingga ini saya bisa naikkan. Ya. Lalu ini row number. Row number saya matikan, nggak pakai row number. Oke, cuma ada ini. Ya. Nah, sama. Ini, kalau yang ini tidak bisa hilang pagination-nya. Ya. Karena dia banyak datanya, ini saya naikin supaya rapat ke atas. Kemudian saya tidak mau pakai row number. Ini saya tidak mau pakai row number, ada di sini. Tidak mau pakai nomor baris, ini terpotong, saya naikin lagi sedikit. Oke, tidak ada yang terpotong, tapi ini berhalaman-halaman. Ya, ini contoh aja ya. Nanti Anda coba yang lebih rapi. Ini buat contoh saja bagaimana kita menggunakan secara simple Wah, ini tiap kita pindah elemen dia ganti lagi di sini. Jadi butuh waktu. Kecuali kalau koneksi internet kencang. Oke, saya atur ini. Lihat layout dia yang atur. Ukuran dia yang atur. Pokoknya kita tinggal sesuaikan saja layoutnya. Kita tinggal melayout. Ya, sisanya Data Studio yang atur.
Oke? Nah, saya tambahkan lagi chart baru di sini. Ya, saya pilih ini tabelnya supaya nanti chartnya merujuk ke situ. Saya pakai line yang ini, yang mulus, tidak patah. Saya taruh di sini. Oke. Oh, dia ngambilnya hari. Oh, dia ngambil dari atas tuh. Ya, saya ganti deh dimensionnya. Ya, saya ganti dimensionnya. Saya pakai jam. Jadi apa? Ini hari, ya. Ini saya ganti waktu. Tarik aja begini, waktu. Ini waktu, ya. Urutannya itu diatur di sini. Ya, ini descending. Kita ganti jadi, oh salah. Ini urutannya, urutannya berdasarkan jumlah pengunjung. Jadi memang selalu naik kan, kalau ascending. Jadi saya ganti ini urutan menurut waktu. Aduh, nggak bisa. Ini nggak cocok nih. Di mana ya? Waktu saya drill down dulu karena ada 3 mall, ya. Saya tambahin di sini lokasi. Add dimension. Waktu per lokasi. Nah, ini dia. Ya, 3 mall. Cuman terganggu sama ini, sama dimensionnya, apalagi namanya, sortnya nih. Ini sortnya nggak bisa dihilangin. Saya mau waktu. Oke, bisa. Nah, ini dia. Waktu dari jam 10 sampai jam 21. Oke, ini total. Ya, ini total. Jadi jam 10 ini adalah waktu jam 10 dari hari Senin sampai hari Jumat. Ya. Hari Senin. Dari hari Jumat sampai hari Minggu. Ya. Berarti saya mesti pecah lagi nih waktu dan harinya nih. Ya. Ya udah, buat contoh saja segitu karena memang banyak parameter kita, ya. Kalau kita gabungkan semua itu nanti jadi kacau. Atau coba dah kita tambahin dimensionnya ya. Saya tambahin di sini sama hari. Ya. Di sini saya tambahin add dimension, saya tambahin hari. Akan seperti apa hasilnya? Oh, enggak muncul. Enggak muncul. Ya, enggak muncul, enggak ngaruh. Oke, ini cuman bisa satu, enggak ada lagi. Ya udah gitu. Nah, sekarang
Eh, kita sudah punya anggap saja ini adalah layout sebuah report. Bagaimana nanti presentasi akhirnya? Ya, seperti ini kita tinggal view. Maka ini report kita. Ya, boleh dicetak, boleh di apa? Boleh di share, dikirim. Nah, kita kembali ke edit. Tadi ada masalah ya, bahwa jumlah di sini harinya nggak kelihatan, ya. Di sini eh, ya ada semua, ya. Tapi saya pengen misalnya, saya mau pilih cuma mau lihat Mari saja, atau saya cuma mau lihat Pipo saja. Di sini saya mau lihat hari saja. Di sini saya mau lihat per hari di Pipo saja, misalnya. Ya, maka kita bisa nambahin ini. Di sini ada filter. Di sini ada filter. Taruh di sini. Bebas tempatnya, silahkan. Tunggu. Sekali lagi, ini kalau koneksi internet Anda lancar, kencang, itu seperti kita kerja di desktop aja. Nah, ini hari boleh, tapi buat contoh saya pakai dulu, jangan hari dimensionnya, tapi saya ganti dengan lokasi. Nah, filter yang kita taruh di sini itu akan berpengaruh ke semua elemen, baik itu table atau grafik yang ada di halaman ini. Jadi filter ini itu akan mempengaruhi semua yang ada di halaman ini. Ya, contoh, ini lokasi. Ya, saya pilih view untuk lihat outputnya karena lokasi filternya baru bekerja setelah di view. Oke, ya, ini reportnya, perhatikan. Ya, ini lokasinya Mall Ratu Indah, padahal ada yang lain di halaman lain kan. Ini kalau saya scroll ini, kok nggak jalan? Oh, dia scrollingnya begini. Oke, nah ini ada mall lain kan di sini, ya. Saya ganti di sini menjadi pilih, ya. Ini tandanya tiga-tiganya, tiga-tiga mallnya. Nah, saya mau hanya menampilkan mall Mari saja, mall Mari only. Lihat, dia kalkulasi ulang, dan yang ada di sini hanya Mari pada hari Jumat, Sabtu, Minggu. Grafik ini hanya Mari, dan yang di sini adalah Mari. Ini tidak ada scroll lagi karena udah dari jam 11 sampai jam 21 ada di sini. Ya kan? Hanya untuk Mari. Ini 3 hari nih. Oke? Ya. Saya ganti jadi Panakukang only, MP only. Ini Mall Panakukang saja. Ini adalah grafik di Mall Panakukang. Ya, itu filter. Kalau saya mau tampilkan, saya mau bandingkan dua saja. Saya mau Pipo sama Mari. Ini sama-sama di selatan, sebelah di Makassar bagian barat. Ini perbandingannya Mari sama Pipo. Ini pengunjungnya Mari yang biru, ini pengunjungnya Pipo setiap jam. Ya. Ini jam 10 itu Mari langsung meningkat begini, kalau Pipo masih merayap pelan-pelan. Ya, ini. Oke. Saya kembali ke edit. Saya tambahin filter di sini. Filternya oke, hari. Ya, terima
hari, ya. Sekarang saya view lagi. Lokasi pada hari, ya. Lokasi, mari only. Kemudian pada hari Jumat. Kenapa saya mau lihat hari Jumat di Mari? Karena masjidnya bagus. Ya. Tapi di sini jadi jelek ya, hanya satu kotak aja gitu. Ya, karena ini adalah Mall Ratu Indah pada hari Jumat. Lihat. Ya, Mall Ratu Indah pada hari Jumat. Ini data hari Jumat nih. Ya, beda tadi ya dengan data total ya. Ya, ini data hari Jumat. Kenapa hari Jumat Mall Ratu Indah, apa istimewanya? Saya mau coba lihat Mall Panakukang sama, jadi tiga-tiganya ya. Mall Ratu Indah itu ini. Lihat, kenapa saya pengen kasih lihat ini? Mall Ratu Indah itu masjidnya bagus. Ya, masjidnya nyaman. Jadi ada hal menarik di hari Jumat jam 12. Lihat. Ya. Ya, ada hal menarik di hari Jumat jam 12. Kenapa? Orang kalau hari Jumat jam segini mending kemari. Kalau dia muslim. Kenapa? Masjidnya bagus. Dia bisa salat Jumat di situ nyaman, lapang. Gitu ya. Dibandingkan dengan mall yang lain. Ya, Pipo, musolanya kecil, MP besar tapi susah aksesnya. Ya. Ini Mari. Ya kan? Itu. Jadi ada fakta yang bisa kita ungkap, ya, ada informasi yang bisa kita gali dari visualisasi seperti itu. Ya, cuma memang setelah Jumat, setelah sholat Jumat menurun, ya. Tapi ingat, ini adalah jumlah pengunjung yang datang ya, kita tidak hitung jumlah yang keluar. Jadi ini pada datang nih jam segini, jam 12, jam 11 datang, ya, jam 12 dikit, naik jam 13. Nah, di MP nanti jam 2 baru naik. Ya, sampai malam. Malam puncaknya di jam 7 malam. Makanya macet kan di MP, depannya MP. Ya, muka belakang. Oke. Ini contoh ya, report dan visualisasi menggunakan data studio. Tadi saya nunjuk ini nggak ketutup ya, saya lupa kontrol nih. Nggak ketutup saya. Ini. Oke, sederhana dulu baru kenalan nih. Ya, nanti kita lihat bagaimana kita membuat yang lebih, kalau data kita lebih kompleks. Ada yang mau tanya dulu? Silahkan. Kalau kita mau bikin halaman baru ini, add page, ya, add page, nanti kita bikin halaman baru. Oke, ada yang mau nanya? Fitri bilang belum, itu belum jawab apa tadi ya? Belum, Pak. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, ya, perkenalan dengan Data Studio, Google Data Studio hari ini itu dulu. Ya, sekarang udah
mau setengah 12. Eh, Pasti mikir kenapa saya tidak kasih sampel data, ya. Sampel data kan sudah ada dari praktikum 5. Tapi tugas Anda hari ini bukan data 3 Mall Makassar. Ya, tugas Anda hari ini bukan 3 Mall Makassar, tapi Anda cari data lagi. Ya, cari sampel data lagi dari data sheet research, dari Google Analytics, dari Yahoo Finance, atau dari BPS. Bebas. Atau dari sumber lain, ya sama dengan Meet kan. Anda bebas cari datanya. Lalu data itu Anda pastikan CSV, kalau belum CSV format rubah formatnya jadi CSV. Kemudian Anda upload ke Data Studio. Lalu silahkan melakukan seleksi, bikin 2 tabel seperti ini, ya, dan 2 chart berbeda seperti ini. Artinya, Anda bikin yang kira-kira sama dengan ini, tapi datanya bukan data pengunjung mall di hari weekend. Bukan data praktikum 5, tapi data yang Anda cari. Oke? Data yang Anda pilih sendiri. Jelas? Ada pertanyaan? Halo? Apakah saya didengarkan? Jelas nggak nih? Halo, halo, halo. Oke, thank you, Beatrice. Beatrice paling rajin tahu merespon. Ya, kalau Anda tidak merespon, saya tidak tahu Anda masih ada atau tidak, atau saya juga tidak tahu saya masih online atau tidak. Ya, memang gambar di di Meet memang sekarang lagi putus-putus, kedip-kedip lagi, kemudian saya jadi patung di situ. Oke, nggak apa-apa. Mudah-mudahan rekamannya saya nggak jadi patung. Ya, mudah-mudahan rekamannya baik-baik saja. Oke, jelas ya tugasnya? Ya, saya ulangi, tugas Anda adalah buat contoh yang sama, buat report yang sama dengan laporan saya yang saya bikin contoh hari ini. Ada filternya, ya, 2 tabel, 2 grafik yang berbeda. Oke, ada filternya, dan yang bedanya adalah datanya Anda silahkan cari. Saya bebaskan Anda cari data dari mana. Ya, 3 sumber yang saya sudah pernah kasih tunjuk, datasheet research, dataset research, Yahoo Finance, dan BPS. Oke? Atau mau ngambil dari kamu punya data Meet, tugas Meet yang kemarin ini, supaya nggak usah nyari lagi, silahkan. Ya, sajikan seperti ini, ya. Chartnya bebas, mau tampilkan yang mana kan tergantung dari datamu. Ya, tergantung dari data apa yang ada, silahkan. Ya, mau siapa tahu mau bikin pie chart atau mau bikin grafik yang berbeda, silahkan. Oke, yang penting ada 2 tabel dan 2 chart. Kemudian ada filter. Oke ya? Jelas ya? Oke, kalau sudah jelas, nanti kalau kurang jelas silahkan tanya di chat, boleh. Ya, untuk hari ini itu dulu. Nanti hari Kamis saya carikan contoh yang advance yang bisa kita mainkan dengan Google Data Studio.
Oke? Ya, cukup ya untuk hari ini. Silahkan Anda latihan. Saya buka formulir isian report. Oh ya, sorry. Ngumpulnya ini. Jadi ini kan otomatis tersimpan nih. Sebenarnya tersimpannya di Google Drive Anda. Tapi kalau mau kumpulnya ini. Di sini ada menu share. Ya, Anda langsung ini, get report link. Ya, get report link. Jadi link ini yang Anda laporkan di Classroom ya. Ini, copy link. Ya, terus laporkan di Classroom. Sebagai contoh, saya share ini di WA ya. Ya. Nah, ini saya klik dari WA. Ya, ini tadi saya klik dari WA, itu langsung masuk ke report saya. Ini, judulnya 3 Mall Makassar dalam weekend. Oh, karena saya yang buat jadi tampilannya sama nih. Tapi ini sudah menu view. Ya, sudah mode view. Oke. Saya balik ke sini. Jadi, saya ulang, yang Anda report, yang Anda laporkan di Classroom di pengumpulan tugas itu adalah ini. Ya. Saya klik ini, kemudian get report link. Ya, get report link. Kemudian copy linknya dan taruh di Classroom, taruh di pengumpulan tugas di Classroom. Oke? Jelas ya? Halo, jelas? Oke, thank you. Ya, kalau begitu silakan Anda coba ya, masuk ke Data Studio, cari data atau ambil, boleh data-data mid testnya kemarin juga boleh. Ya, supaya Anda usah nyari lagi. Kemudian Anda silakan coba membuat sendiri report ya. Yang saya minta ada 2 table, 2 chart bebas ya. Kemudian ada filter. Itu. Ya, filter halaman nih, filter halaman ini filter. Oke? Kalau cukup jelas, nanti diskusi bisa lewat grup WA, ya. Cukup untuk sekarang, cukup untuk hari ini pertemuan kita. Nanti hari Kamis kita jumpa lagi masih dengan Google Data Studio. Ya, terima kasih atas perhatiannya, terima kasih atas kerjasamanya. Silahkan mencoba. Sampai ketemu hari Kamis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.